Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bilisanil jami'ah fil hadratil wasi'ah, salatan tumidu biha jismi min jismihi wa qalbi min qalbihi wa ruhi min ruhihi wa sirri min sirrihi wa ilmi min ilmihi wa amali min amalihi wa khuluqi min khuluqihi wa niyyati min niyyatihi wa wijhati min wijhatihi wa qasdi min qasdihi wa ta'udu barakatuhu alayya wa ala awladi wa ala ahli wa ala ashabi wa ala ahli asri ya nur ya nur ya nur ij'alni nuran bihaqqil nur. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurika sari wa madadikal jari wa jma'ni bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur amma ba'd. Faqulu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasdud lisani wa hdi qalbi bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya ahlal darab wa ya ahlal nawbah wa ya ahlal batin wa ya ahlal hadi wal 'aqdi. Nawaitu ta'allum wa ta'lim, tadabbur wa tadhkir, al-ifadah, al-istifada wa naf'a wa intifa' wa la haqqa la tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa dalalata 'ala al-khair wa du'a ila al-huda ibtigha'a liwajhihi wa ridhihi wa thawabihi wa qurbihi ta'ala. Para hadirin jamaah salat maghrib Masjid Jami' Al-Amin, yang semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah salat maghrib kita. Allah terima amal ibadah i'tikaf kita. Allah terima amal ibadah zikir kita, doa kita, dan thalabul ilmi kita. Dan sebagaimana Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia ini, semoga di hari kiamat Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia pula, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Apa kabar semuanya, Pak? Alhamdulillah. Takbir. Mau paling semangat ya kalau luar biasa. Enggak bapak-bapaknya, enggak ibu-ibunya, emang paling semangat hari Konia ini. Semoga Allah terus sehatkan kita, Allah terus izinkan kita meramaikan masjidnya yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pengajian kita dalam kitab Al-Ahadits Al-Qudsiyah, hadis-hadis kursi yang diriwayatkan Rasulullah dari Allah Subhanahu wa ta'ala secara langsung. Hadis man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa asrarihi wa anwari wa nafa'ati fid dini wad dunya wal akhirah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah. Ini Abu Hurairah ini meskipun masuk Islamnya belakangan, enggak ikut perang Badar, enggak ikut perang Uhud, enggak ikut perang Khandaq, perang-perang yang krusial, tetapi jasa beliau dalam mengkodifikasi dan dalam menghafal hadis-hadis Nabi luar biasa. Dan itulah memang usaha beliau untuk mengejar ketertinggalan pahala dan kemuliaan dari sahabat-sahabat Nabi yang lebih dulu masuk Islam. Karena Abu Hurairah ini baru masuk Islam pas tahun ke-5 atau ke-6 Hijriah. Perang Badar sudah usai, perang Uhud sudah usai, perang yang Khandaq juga sudah usai. Maka demi untuk mengejar ketertinggalan pahala dan kemuliaan ini, Abu Hurairah menetapkan diri, mengokohkan dirinya untuk terus membersamai Rasulullah. Sampai-sampai beliau memilih tidak punya rumah di Madinah, yang penting dia bisa tidur di masjidnya Nabi, supaya begitu Rasulullah keluar dari rumah menyampaikan ceramah, ia pun langsung ada. Cuma umur sudah tua Abu Hurairah. Yang namanya umur sudah tua, faktor U. Ya daya hafal kan juga berkurang. Jangankan daya hafal, orang kalau udah rada tua, tangannya lupa biasanya.
Banyak yang lupa, banyak yang pura-pura lupa. Maka Abu Hurairah pernah curhat pada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku ini orang yang belakangan masuk Islam, ketinggalan jauh dalam urusan pahala dibanding sahabat-sahabat yang lain. Maka aku berusaha ya Rasul untuk menghafal sebanyak mungkin apa yang kau ucapkan dan apa yang turun kepadamu dari wahyu Allah. Hanya saja ya Rasul, umur gak bisa dibohongin ya Rasul. Aku kalau ngapalin dikit besoknya lupa, ngapalin sekarang yang kemarin lupa. Akhirnya kata Rasulullah, didoain sama Nabi, dipegang dadanya. Lalu didoakan oleh Rasulullah. Semenjak itu kemudian Abu Hurairah bisa mengingat dengan kuat apa yang disampaikan oleh Nabi dan gak lupa. Nah, maka kemudian Abu Hurairah menjelma menjadi sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Lebih dari 7.000 hadis beliau riwayatkan dari daya hafalnya, apa yang ia dengar dari Rasulullah dan apa yang ia lihat dari kehidupan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking dekatnya Abu Hurairah dengan Rasulullah, itu sampai pernah Abu Hurairah ini saking pengennya ikut terus bersama Nabi. Satu ketika Nabi sedang naik keledai, ada Abu Hurairah di jalanan, lalu kemudian kata Rasulullah, Abu Hurairah mau ikut ya Rasulullah, tapi aku nggak punya kendaraan, ayo bonceng sih. Akhirnya Abu Hurairah membonceng keledainya satu. Keledai itu hewan nggak begitu gede sih, kecil keledai itu. Dia dibandingkan kuda itu ibaratnya dia nggak gede, lebih besar kuda. Bahkan dari kuda Lombok yang kenal kecil itu keledai lebih kecil lagi. Nah Abu Hurairah naik, karena keledai ini kecil, itu Abu Hurairah sampai pegangan Rasulullah, terus kemudian Rasulullah jatuh, Abu Hurairah jatuh juga. Nah itu keduanya begitu dua-duanya jatuh, Rasulullah nggak marah, Abu Hurairah juga, malah kedua-duanya tertawa karena kocak lah gitu, saking akrabnya Rasulullah dengan Abu Hurairah. Nah, di antara hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah adalah hadis yang diriwayatkan langsung qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, kata Nabi, innallaha, sesungguhnya Allah azza wa jalla, qala, Allah berfirman. Kata Allah, man adali waliyan, man barang siapa ada yang memusuhi, yang merendahkan, yang menghina waliyan li, seorang kekasihku, seorang wali. Adali waliyan, seorang kekasihku. Kalau ada orang kok berani menghina kekasihku, berani menghina waliullah, maka konsekuensinya faqad azantuhu bil harbi, maka aku mengumumkan perang terhadapnya. Wah, ini nggak main-main nih Pak. Langsung Allah yang turun perang. Nggak rela seorang kekasihnya dihina, dicaci maki, difitnah oleh orang lain yang bukan kekasih Allah. Meskipun dia juga seimam misalnya atau seagama, tapi derajatnya dia belum walinya Allah. Maka Allah ini marah. Allah langsung yang marah. Mungkin walinya dihina biasa, kekasihnya Allah dihina biasa, dicaci maki, tertawa. Tapi Allah yang marah, yang kemudian menabuh genderang perang pada orang tersebut. Bagaimana ini waliullah yang sampai Allah turun tangan sendiri untuk membelanya?
Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratu alaihi. Seorang hamba itu dia terus-menerus berusaha mendekatkan dirinya kepadaku dengan melakukan amal-amal yang aku wajibkan kepadanya. Orang tersebut selalu terus berusaha tidak mau meninggalkan apa yang aku wajibkan kepadanya. Wa ma yazalu 'abdi, dan dia pun tidak mencukupi dirinya dengan yang wajib-wajib itu. Dia terus menambah amalnya demi untuk mendekat kepadaku dan demi untuk menyatakan dan membuktikan cintanya kepadaku. Maka dia tambah amalnya dengan beramal yang sunnah-sunnah. Sholat yang wajib sudah nggak pernah bolong, dia tambah sholat sunnah. Puasa yang wajib sudah dan tidak bolong, dia tambah dengan puasa sunnahnya. Sholat itu kan pimpinannya ibadah. Dan sholat ini adalah satu ibadah yang mencakup berbagai macam ibadah. Ini sholat satu-satunya ibadah yang mencakup berbagai macam ibadah. Apa saja? Mencakup zikir. Karena dalam sholat kita menyebut nama siapa? Allah. Berarti dalam sholat itu ada ibadah zikir. Dalam sholat juga ada ibadah tauhid, mengagungkan Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Dalam sholat juga ada ibadah membaca Al-Quran, yaitu surat apa? Al-Fatihah minimal. Terus surat apa lagi? Surat Kul-Kul. Surat favorit nih, surat Kul-Kul. Kulya kulhu, kulya kulhu, kulya kulhu. Sekalinya ganti kul a'udzu birabbil falaq sama an-nas. Dalam sholat juga ada pengagungan terhadap Allah, yaitu ruku, menundukkan diri, dan ada juga kemudian sujud, yaitu penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sholat juga ada sholawat kepada Rasulullah. Ada nggak? Ada. Kapan kita bersolawat kepada Rasulullah? Saat tahiyat. Dalam sholat juga ada doa kepada Allah. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni, seterusnya. Dalam sholat juga kita enggak hanya mendoakan diri kita, tapi juga mendoakan orang-orang Islam. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Maka sholat ini termasuk ibadah yang paling afdol karena di dalamnya merangkum berbagai macam jenis dan macam ibadah. Nah, seorang hamba yang ingin mendekatkan diri kepada Allah tidak hanya cukup dengan sholat wajib, tapi dia tambah dengan sholat sunnah. Dia tambah dengan sholat rawatibnya. Sholat rawatib, sholat qobliyah sama sholat ba'diyah. Kata Nabi, orang itu kalau minimal sehari semalam dia sholat qobliyah ba'diyah 12 rakaat, Pak, maka Allah bangunkan satu istana di surga. Kalau sehari dia 12 rakaat itu kapan saja? Sebelum subuh 2 rakaat. Terus sebelum zuhur 4 rakaat, atau boleh 2 lah. Taruhlah 2, berarti sudah 4. Sebelum asar 2 lagi, 6. Habis maghrib 2 lagi, 8. Sebelum isya 2 lagi, 10. Habis isya 2 lagi, 12. Qobliyah ba'diyah minimal 12. Allah bangunkan satu istana di surga. Nggak apa-apa kita di dunia rumah kita RSSSS, kebanyakan S-nya, tapi di surga kita sudah punya satu istana. Sehari satu istana, kalau seminggu 7 istana, kalau sebulan 30 istana.
Setahun 365 istana. Jadi juragan kontrakan kan sana. Enggak hanya cukup dengan sholat sunnah, dia tambah dengan puasa sunnah. Puasa sunnah itu yang kita ketahui puasa apa aja, Pak? Senin Kemis, apalagi? Puasa Syawal. Apalagi? Hah? Terhadap puasa hitam juga. Ada memang. Puasa putih itu maksudnya puasa malam-malam yang terang. Atau bahasa Arabnya ayyamul bid. Puasa di hari-hari purnama, di malam-malam purnama. Saat malam purnama tanggal berapa? Setiap bulan hijriahnya tanggal 13, 14, 15. Saat purnama puncak. Siangnya disunahkan puasa. Terus kapan lagi? Ayyamusud. Puasa hitam, puasa gelap, puasa di hari-hari gelap, di saat bulan itu tidak nampak. Tanggal berapa? Akhir bulan 27, 28, 29, 3 hari. Termasuk awal bulan. Bulan sabit masih belum begitu terlihat. 3 hari. Masih gelap. Tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3. Puasa apa lagi? Puasa Daud. Banyak orang mengatakan puasa Daud itu puasa paling afdal karena dia sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak. Berarti Nabi Daud dalam 1 bulan dia puasa berapa hari? Minimal 15 hari berarti, kurang lebih. Kita bandingkan dengan puasanya Rasulullah. Rasulullah tuh puasa di awal bulan 3 hari. Di tengah bulan Ayyamul Bid 3 hari. Di akhir bulan Ayyamusud 3 hari. Udah berapa tuh? 9. Ditambah Rasul punya kebiasaan puasa Senin Kemis. Ada berapa Senin Kemis dalam 1 bulan? Ada 8, ada yang minggunya atau ada 4 minggu. Berarti 9 tambah 8 udah berapa? Udah 17. Belum ditambah Nabi kalau pagi habis dari masjid pulang ke rumah tanya ada sarapan enggak? Kalau dijawab enggak ada, kalau begitu aku puasa. Berarti banyakkan puasa Nabi Muhammad atau Nabi Daud? Nabi Muhammad. Tapi meskipun begitu Rasulullah tawadhu. Karena Nabi Daud duluan yang banyak puasa, kata Nabi, afdol shaumi shaumu akhina Daud. Puasa yang paling afdol puasa saudaraku sesama Nabi, yaitu Nabi Daud. Nabi Daud berkah hidupnya, banyak puasa, istrinya banyak juga, 100 istrinya. Ini sini istrinya pada berapa ini? 1. Jarang-jarang puasa sih. Nabi Daud tuh. Nah, seorang hamba yang ingin dicintai oleh Allah lalu dijadikan kekasihnya Allah, dia nggak cukup mendekatkan diri dengan cara amalan yang wajib, tapi juga dia menambahkan dengan amalan-amalan yang sunnah. Maka begitu dia kemudian telah menjadi orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, hatta uhibbahu, sehingga aku menjadi cinta kepadanya. Allah sendiri yang bilang, kalau mau dicintai Allah, amalkan yang wajib, tambahkan yang sunnah-sunnah. Maka Allah akan cinta kepada kita. Kalau Allah sudah cinta, kata Allah, wa idza ahbabtum, kalau aku sudah cinta kepada seorang hamba yang begitu itu, maka kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, aku akan menjadi pendengarannya
dan aku juga akan menjadi penglihatannya, dan aku juga akan menjadi tangannya di mana dia menggunakan tangan itu, dan aku akan menjadikan menjadi langkah kaki. Artinya bukan Allah menjelma menjadi kuping, menjelma menjadi tidak. Artinya Allah tuntun kuping dia, Allah tuntun lisan dia, Allah tuntun tangan dia, Allah tuntun kaki dia, dan Allah jaga dari kemaksiatan-kemaksiatan yang menjadikannya kemudian dia keluar dari lingkaran cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah jaga kupingnya sehingga kupingnya ini hanya merasakan kelezatan mendengar ayat-ayat Allah dibacakan, mendengar zikir-zikir nama Allah diucapkan. Lisannya menjadi bergetar dan menjadi sangat-sangat merasa kelezatan di saat digunakan untuk membaca Al-Quran, di saat digunakan untuk bersalawat kepada Rasulullah, berzikir kepada Allah. Tangannya menjadi tangan yang selalu ringan membantu hamba-hambanya Allah. Kakinya tidaklah melangkah kecuali ke tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau sudah begitu itu, Allah rindu kepadanya dan ingin bertemu dengannya, dan satu-satunya jalan untuk bertemu dengannya hanyalah kematian. Meskipun sebenarnya Allah nggak tega hambanya itu merasakan kematian, tapi apa boleh buat, itulah satu-satunya jalan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Allah nggak tega dia mati? Karena yang namanya kematian itu sakit. Yang namanya kematian itu umumnya menyakitkan karena nyawa dicabut. Dalam satu riwayat kata Rasulullah ketika ditanya bagaimana dicabutkan nyawa ya Rasulullah, kau bayangkan saja seekor kambing masih dalam keadaan hidup, lalu kau kuliti dia dalam keadaan hidup-hidup, kulitnya dicopotin. Bagaimana sakitnya itu? Atau kalau kau juga mau tahu bagaimana rasanya dicabut nyawa, tanganmu ditebas pedang di tempat yang sama 70 kali sayatan pedang. Wah, itu rasanya dicabut nyawa. Tapi alhamdulillahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tahu kalau kita ini nggak akan kuat tuh merasakan yang begitu itu. Makanya di saat Rasulullah sakaratul maut dan merasakan begitu dahsyatnya itu rasa sakit sakaratul maut, sampai Nabi mengatakan, ya Rasul, ya Allah, biar saya saja yang menanggungnya, karena umat-umatku ini bisa jadi nggak kuat dia saat sakaratul maut. Maka biar aku saja yang menanggungnya, ringankan sakaratul maut hamba-hambamu, umat-umat. Makanya lalu kemudian Rasul memberi kabar gembira, orang itu kalau dia orang yang soleh, orang yang dicintai Allah, itu malaikat mencabut dia dengan sangat pelan-pelan dan dengan sangat mudahnya, seperti mudahnya orang yang mencabut rambut dari adonan roti. Kalau kita mungkin pernah bikin adonan, terus ada rambutnya di tepung terigu, kita cabut kan gampang banget. Nah, seperti itu nyawa seorang mukmin yang soleh, yang dicintai Allah, dicabut oleh malaikat. Mudah. Makanya banyak orang meninggal dunia, lagi zikir, tiba-tiba meninggal dunia. Lagi ngaji, tiba-tiba ngantuk, kebablasan, meninggal dunia. Makanya hati-hati, jangan ngantuk. Takutnya. Ya? Lagi dibius. Kalau dibius dia belum mati kan? Dia belum mati. Tapi orang itu kalau dia nggak soleh, kalau orang itu dia itu nggak beriman atau beriman tapi fasik, banyak dosanya, malaikat juga gergetan. Orang kalau dia ini soleh, dia ini beriman, dicintai Allah, itu malaikat pengen nyabut nyawanya dari mulut yang dicabut. Mulutnya berkata, jangan kau cabut dari mulutnya, karena ini mulut dipakai untuk baca Quran. Jangan kau ganggu ibadah.
Mau dicabut dari matanya, jangan kau cabut dari matanya, karena ini mata digunakan untuk melihat mushaf. Jangan kau cabut dari kupingnya, karena ini kuping digunakan untuk mendengar lantunan-lantunan zikir dan ayat suci Al-Quran. Jangan kau cabut dari tangannya, karena ini tangan selalu membantu hamba-hamba Allah. Jangan kau cabut kakinya dari kakinya, karena ini kaki digunakan untuk menjenguk hambanya Allah, digunakan untuk sholat berjamaah ke masjidnya Allah, dan lain sebagainya. Terus dari mana cabutnya? Ambil papan. Maka diambil papan dari hadirat Allah. Papan itu bertuliskan La ilaha illallah. Maka dia baca itu papan tersebut, lalu kemudian dia hembuskan nafasnya yang terakhir sambil membaca kalimat La ilaha illallah. Mudah hidup, meninggalnya mudah. Tapi kalau orang itu fasik, banyak berbuat dosa, jarang-jarang sholat, jarang-jarang ke masjid, protes mulu kerjaannya. Ada orang begitu, Pak. Oh, masjid kurang ini, masjid kurang ini, masjid kurang ini, padahal dia ke masjid seminggu sekali nggak tahu. Maka malaikat pun gregetan kalau nyambut orang begitu itu. Saking gergetannya, dicabut dari mata, dicabut dari mulut, dicabut dari telinga, dicabut dari ubun-ubun, dicabut dari tangan, dicabut dari kaki, berber. Akhirnya dia kaget. Makanya akhirnya matanya melotot, tangannya kayak ceker ayam gitu, lidahnya melet. Ya, karena emang malaikat gergetan sama dia. Dikasih umur, dikasih sehat, dikasih afiat, tapi nggak digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi orang kalau dia gunakan mendekatkan diri kepada Allah, ya amalkan yang wajib, amalkan yang sunnah, sampai Allah cinta sama dia, lalu mengangkatnya menjadi wali. Nah, orang kalau sudah jadi walinya Allah, kalau dia dicaci maki orang, dia direndahkan orang, dia dihina orang, bukan dia yang balas, langsung siapa? Langsung Allah. Maka dulu dalam sejarah itu, Pak, ada namanya ulama Imam Ghazali namanya. Pernah dengar? Imam Ghazali. Imam Ghazali ini punya karya, kitab namanya Ihya Ulumuddin, 4 jilid. Ini kitab Ihya Ulumuddin banyak berisi ayat-ayat Quran, banyak berisi hadis-hadis Rasulullah, banyak berisi perkataan-perkataan para sahabat Nabi dan para ulama. Ada sesama ulama juga sezaman dengan beliau mencaci maki ini kitab. Katanya, siapa itu Ghazali? Hafal hadis juga belum berapa doang, cuma nukil-nukil aja. Itu kitab yang dia tulis, kitab Ihya, namanya Ihya Ulumuddin, artinya menghidupkan ilmu-ilmu agama. Padahal itu mematikan ilmu-ilmu agama. Bukan Ihya, tetapi iman, mematikan ilmu-ilmu agama. Bahkan banyak hadis-hadis yang dhaif di dalamnya, banyak hadis-hadis yang palsu di dalamnya. Sehingga itu kitab dia bakar. Saking bencinya sama Imam Ghazali. Ini orang. Malam harinya Imam Ghazali biasa saja, tapi malam harinya dia bermimpi. Diberi mimpi oleh Allah seakan-akan dia sedang hadir di satu majlis, di mana majlis itu dipenuhi oleh para sahabat Nabi, dipenuhi oleh para ulama-ulama umatnya Rasulullah, dan di tengah-tengah mereka ada Rasulullah. Tiba-tiba orang itu datang ingin bergabung ke majlis itu. Kata Imam Ghazali, ya Rasulullah, itu orangnya yang mencaci maki kitab karyaku dan mengatakan di dalamnya banyak hadis-hadis yang tidak berasal darimu, dan kau tidak pernah mengatakannya. Dia menyebutnya sebagai hadis yang palsu. Kata Rasulullah, betul begitu hai fulan? Betul ya Rasulullah. Mana coba aku lihat kitab Ihya-nya karyamu. Dalam mimpi itu Nabi membolak-balik kitab itu, lalu kemudian kata Rasulullah, bagus kitab ini. Dan engkau karena sudah mencaci maki dan memfitnah kitab ini, maka engkau pun mendapat hukuman dicambuk. Maka segera dia itu dibawa, lalu kemudian dicambuk di hadapan Rasulullah. Begitu baru beberapa kali dicambuk, dia kesakitan, kepanasan,
tiba-tiba dia bangun dari tidurnya dan masih terasa panas di punggungnya. Begitu dia pegang, kok memar, bahkan hitam punggungnya, seperti ada bekas cambukan-cambukan yang baru saja dia rasakan dalam mimpinya. Ternyata terbawa sampai dunia nyata. Allah yang langsung membalaskannya. Sehingga kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, minta maaf pada Imam Ghazali. Imam Ghazali nggak marah, tapi Allah yang langsung menabuh gendang perang terhadap orang yang menghina kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu Imam Ghazali. Ada lagi pasca era Imam Ghazali hidup di abad ke-6, ke-5 Hijriah. Ada setelahnya abad ke-7 Hijriah Imam Nawawi. Bukan Syekh Nawawi yang Banten, bukan. Ini Imam Nawawi, bukan Syekh Nawawi. Imam Nawawi ini hidup di abad-abad ke-7 Hijriah di Syria sana. Seorang ulama yang saking sibuknya dengan ilmu, saking sibuknya dengan belajar, saking sibuknya dengan menyebarkan ilmu sehingga beliau nggak menikah. Beliau nggak punya istri karena saking sibuknya dan saking lezatnya dengan ilmu. Saking terkenalnya beliau sebagai seorang waliullah, satu ketika beliau sedang menulis kitab, mati lampu. Minyaknya habis, lampu pelitanya. Tapi apa yang ajaib? Itu ujung jari telunjuknya tiba-tiba bercahaya. Sehingga dia masih tetap bisa menulis dalam kegelapan malam. Tuh Imam Nawawi. Jadi andai beliau hidup di zaman sekarang, mati lampu biasa aja. Ujungnya terang. Nah, kita juga bisa, nggak usah pakai jadi wali dulu, mati lampu tinggal pencet center, udah jadi wali kita. Jadi yang dulu itu merupakan karomah wali, zaman sekarang jadi biasa aja gitu. Maka zaman sekarang ini jarang-jarang ada wali. Karena apa yang dulu jadi karomah, kemuliaan para wali, sekarang udah biasa. Dulu orang wali bisa ngobrol dari jarak jauh ratusan kilometer, sekarang bukan wali udah bisa. Tinggal pencet apa? Tinggal pencet HP udah bisa ngobrol keluar negeri. Dulu orang bisa berpindah dari satu negara langsung ke Mekah dalam beberapa saat. Dulu, zaman sekarang nggak perlu jadi wali. Tinggal naik pesawat terbang, nyampe. Ala kulli hal. Nah, Syekh Nawawi itu ketika itu ada seorang ulama juga yang benci kepada dia. Benci. Apa yang terjadi? Begitu orang ini meninggal dunia, lidahnya menghitam, tubuhnya menghitam. Tanda wafatnya su'ul khotimah. Nauzubillah. Di satu kesempatan lagi Syekh Nawawi sedang berkumpul bersama rakyat lainnya, tiba-tiba ada orang mencaci maki Imam Nawawi di hadapan halayak ramai. Imam Nawawi diam saja, menoleh pun tidak, apalagi membalasnya. Tapi Allah yang kemudian membalasnya dengan mengirim, tiba-tiba ada kucing, yang kucing itu langsung meloncat ke gamis orang yang tadi mencaci maki Imam Nawawi, lalu kemudian menggigit lidahnya orang tersebut sampai lidahnya itu copot, digigit oleh kucing. Nah, itulah salah satu cara bagaimana Allah membalas untuk seorang kekasihnya yang dicaci maki, yang dihina oleh orang lain. Maka kata Allah, man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi. Siapa orang yang menyepelekan, mencaci maki, menghina waliku, menzoliminya, maka aku yang menabuh genderang perang terhadapnya. Nah, pertanyaannya sekarang, apa itu tanda-tandanya wali? Di mana di antara kita ini seorang wali? Karena memang seorang wali ini adalah termasuk rahasia Allah. Ada beberapa hal yang Allah sembunyikan
di alam dunia ini. Yang pertama, Allah sembunyikan ridhonya. Allah sembunyikan ridhonya di mana? Di salah satu amal kebaikan. Di salah satu amal kebaikan atau ibadah ketaatan. Allah sembunyikan, enggak Allah bilangin. Sebab kalau Allah bilang, hai hamba-hambaku, aku ridho kepada seorang di antara kalian yang rajin sholat, maka orang-orang lain ibadahnya cuma sholat doang, nggak mau puasa, nggak mau ngaji, nggak mau baca Quran, nggak mau berzikir, karena dia merasa sudah mendapat ridhonya Allah. Maka sengaja Allah sembunyikan tuh ridhonya Allah, supaya hamba-hambanya ini memperbanyak beribadah dan berbuat kebaikan apapun, sambil berharap jangan-jangan pas di amal ibadah itulah Allah ridho kepadaku. Sebagaimana kisahnya Rasulullah mengisahkan kepada kita, ada seorang perempuan TKW, WTS, pelacur, bepergian, kehabisan bekal dan minuman, dia haus, lalu dia turun ke dia turun ke sumur, pas dia naik sudah kenyang minum, tiba-tiba ada anjing yang sangat kelelahan, yang sangat kehausan sampai menjilat-jilat tanah. Dia nggak tega sama ini anjing. Saya juga tadi merasakan seperti dia. Akhirnya dia turun lagi ke sumur, dia korbankan sepatunya untuk menciduk air. Sampai di atas dia berikan ke anjing itu, sehingga anjing itu menjadi segar kembali, bisa hidup normal kembali. Ternyata hanya gara-gara amal baik itu menyelamatkan makhluknya Allah itu, bahkan makhluk yang hina itu, ternyata Allah ridho kepadanya gara-gara itu. Gara-gara hanya memberi sedekah air kepada anjing lagi. Tapi ternyata Allah ridhonya pas di situ. Ya, tapi bukan berarti kita, berarti Allah ridhonya kalau kita ngasih minum anjing. Nah, udah kita kasih minum anjing tetangga kita. Ya nggak mesti juga, karena ridhonya Allah ini Allah sembunyikan, nggak tahu di mana kita. Bertepatan orang itu pas di situ. Tapi kalau kita ya bisa jadi beda-beda. Maka banyak-banyaklah berbuat kebaikan. Karena ridhonya Allah sembunyikan dalam amal baik. Yang kedua yang Allah sembunyikan adalah murkanya Allah. Allah murka kepada seseorang, tapi murkanya disembunyikan. Di mana? Disembunyikan di amal-amal buruk, di perbuatan-perbuatan dosa. Kenapa disembunyikan? Supaya orang ini nggak berani melakukan amal buruk, karena khawatir jangan-jangan pas saya beramal buruk ini, jangan-jangan Allah pas murka di sini. Sebagaimana Rasulullah mencontohkan, dulu ada seorang perempuan ahli ngaji, ahli puasa, ahli ibadah, begitu meninggal dunia divonis masuk neraka. Begitu ditanya, gara-gara apa masuk neraka? Ya Allah, saya kok masuk neraka? Padahal saya rajin ngaji, rajin sholat, rajin puasa. Gara-gara kucing yang kau piara, tapi kau kandangin, nggak kau kasih makan, nggak kau kasih minum, nggak juga kau lepaskan supaya dia nyari makan sendiri. Akhirnya kucing itu mati. Gara-gara engkau menyebabkan seekor kucing mati, aku murka kepadamu. Jadi sekali lagi, hati-hatilah terhadap amal buruk, karena bisa jadi jangan-jangan pas disitulah Allah kemudian murka kepada kita. Nah, termasuk yang dirahasiakan Allah adalah wali-walinya Allah. Kekasih Allah, Allah sembunyikan di antara manusia-manusia, hamba-hambanya Allah. Allah sembunyikan. Kita nggak tahu siapa nih yang wali di antara kita. Tapi yang jelas kalau wali murid sih iya semuanya. Tapi kalau yang wali kota jelas juga. Tapi kalau wali Allah nggak ada yang tahu. Jangan-jangan walinya Allah adalah Pak Nanang, ya. Karena tiap hari dia selalu manggil kita melalui azannya. Nggak ada yang tahu kita walinya Allah. Kenapa Allah sembunyikan di kalangan di antara para manusia? Agar kita
jangan sembarangan dan jangan berani-berani mencaci maki orang lain dan merendahkan orang lain. Takutnya jangan-jangan yang kita caci maki, yang kita rendahkan adalah walinya Allah. Lalu kemudian Allah berperang melawan kita. Takutnya itu karena emang wali ini banyak yang menutupi diri, banyak yang nyamar, banyak yang tidak memperlihatkan dirinya sejatinya, banyak yang nyamar. Sebagaimana di Jawa Tengah itu ada orang, bukan di Jawa Tengah, di Jawa Timur, ada orang yang kerjaannya itu di pasar aja, luntang-lantungnya di pasar, luntang-lantung, tidurnya juga di emperan toko. Tapi anehnya, kalau ada warung yang dia singgahi, dia duduk, dia tiduran di depan warung itu anehnya abis dia pergi warungnya laris. Tapi kalau dia pas lagi ke toko, duduk di emperan toko itu, istirahat di situ, kok yang punya marah-marah, pergi-pergi, dasar orang gak waras, dasar orang gila, karena bajunya coklat-camping. Begitu dia pergi, itu warung gak laku-laku berhari-hari. Warung gitu. Di Jawa Timur sana itu. Nah, rupa-rupanya kemudian terbongkar kewaliannya. Dari mana? Ada orang dari Jawa Tengah pergi haji, ketemu sama ini orang, ditolongin di Mekah sana. Lalu kemudian, Mbah, makasih ya saya engkau tolong. Mbah, rumahnya di mana? Oh, rumah saya di Jawa Timur. Mbah, siapa namanya? Nama saya Ali Mas'ud. Begitu karena ini orang bersyukur telah ditolongin, begitu dia pulang haji dari Jawa Tengah, dia berangkat ke Jawa Timur, dia cari itu orang. Ternyata begitu dicari, orangnya sudah nggak ada di pasar itu. Terus nanya sama orang-orang di pasar itu, ada nggak? Iya, memang ada. Itu orang gila di antara kita. Orang gila dari mana? Justru saya ketemu beliau di Mekah, dialah yang nolongin saya di Mekah. Baru orang-orang kaget. Oh, pantesan. Nah, begitulah kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak yang nyamar, banyak yang menutupi jati dirinya. Karena memang itulah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di antara wali juga ada yang memang itu Allah berikan ciri-ciri supaya kita mudah mengenalinya. Apa di antaranya? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna waliyallah, sesungguhnya walinya Allah itu, dalam hadis lain, riwayat yang lain, inna khiyarakum, sesungguhnya orang yang terpilih di antara kalian yang menjadi kekasih Allah adalah ciri-cirinya man idza ru'u dzukirallah, adalah orang yang ketika dia dipandang oleh seseorang, maka orang yang memandang ini langsung ingat sama Allah. Artinya kalau kita misalnya ngelihat orang, tiba-tiba begitu kita mandang dia, kita langsung ingat sama Allah, kita langsung ingat dengan keagungan Allah, kita langsung merasa hati kita ini tentram, lalu bahkan mungkin kita menangis karena mengingat dosa-dosa Allah, kita merasa kita nggak ada apa-apa dibandingkan orang yang kita lihat ini. Nah, itu salah satu tanda itu orang adalah walinya Allah. Pernah nggak lihat orang begitu? Yang jelas bukan melihat saya sih. Kalau melihat saya, orangnya nggak ada yang nangis. Kalau ada orang kita lihat begitu itu salah satu tanda dia adalah kekasih. Ada tuh orang-orang begitu. Begitu kita pandang dia, hati kita tentram, lalu kemudian ingat kepada Allah. Masya Allah, itu orang. Masya Allah, langsung ingat Allah. Subhanallah, itu orang kok. Kita langsung ingat Allah. Nah, itu salah satu tanda bahwa dia adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini sebelum kita lanjutkan, jika perlu ada yang ditanyakan atau didiskusikan, silakan ditanyakan.
Oh, silakan. Saya minta. Soal wali tadi, punya pengalaman Nah, bagus. belajar Belajar di belanja belanja. kegiatan dulu ya orang bilang saya nggak tahu yang dagangnya itu susah saya suruh nyuruh itu Suruh orang itu suruh iya orang gila itu usir. main gitu dagangan dia gitu terus dibeliin jualan itu musuh-musuh itu minta tolong ke saya saya takut kan ibunya tuh marah apa ya takut ke Allah Kata si orang itu. saya juga jadikan karena minta tolong ya marah gitu akhirnya silakan bapak bu di sini bu iya ngomong normal gitu tapi ternyata itu kan normal juga yang pedagang ini takut penampilannya hewan gila gitu jadi ya kata aja takut dia iya bisa jadi juga itu wali. Yang jelas kita jangan mudah mencaci maki orang, jangan mudah menjudge orang hanya dari penampilannya. Apa dalam bahasa Inggrisnya itu don't judge the book. Nah, itu dia maksudnya. Jangan mudah menilai orang dari casingnya, dari tampilannya. Tapi juga jangan pula kemudian kita begitu melihat orang yang rada aneh, corong camping, wali ini. Akhirnya kita, sini ke rumah saya, makan. Ya nggak begitu juga. Yang jelas berbuat baik itu mutlak, dan kita tidak diperbolehkan sama sekali menghina orang, siapapun dia, bagaimanapun penampilannya. Ada lagi? Ya, silakan. Ya, saya dengar kan wali itu kan selalu jumlahnya 500. Wali itu Setiap masa itu kan jumlahnya selalu 500. jumlahnya. Kalau satu meninggal diganti yang lain. Oh iya. Itu memang ada riwayatnya. Ada riwayatnya. Nah, dari situ kemudian itu pun bertingkat-tingkat gitu. Dalam kajian tasawuf ilmu mengolah hati, menjaga jiwa, kesucian jiwa, nah itu memang ada. Tapi juga berdasarkan beberapa hadis Nabi. Kata Nabi, Rasulullah di antaranya menyatakan, inna abdala ummati, sesungguhnya wali abdalnya umatku itu ada 40 dalam satu riwayat. Yang jumlahnya berapa di Irak, yang jumlahnya berapa lagi di Syria. Termasuk bahkan pernah ada wali abdal di Indonesia yang dikenal di Jawa Timur dengan Mbah Abdul Hamid Pasuruan. Pernah dengar nama itu? Kalau ada orang Jawa Timur pasti tahu itu. Mbah Abdul Hamid Pasuruan di Pasuruan. Wah, itu beliau terkenal wali besar. Nah, itu ada yang bilang beliaulah salah satu wali abdal. Artinya abdal itu pengganti. Di saat meninggal salah satunya, maka akan Allah angkat pengganti yang lain untuk menggantikan posisinya. Nah, itu di seluruh muka bumi ini ada wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setiap ada yang meninggal, Allah akan ganti orang tersebut. Ya, semoga di antara kita ada yang Allah angkat jadi wali. Tapi yang paling mudahnya, pokoknya kata Rasulullah, kalau ada 40 orang minimal dari umatku berkumpul lalu berdoa, pasti salah satunya ada yang wali. Kira udah ada 40 belum? Waduh, belum 40. Jadi tugasnya DKM. Kalau 40 orang berkumpul itu salah satunya pasti ada wali. Nggak sabar. Ada lagi? Cukup? Kita cukup sampai di sini. Semoga Allah
Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.